ke undangan dulu. Yuk, undangan ya. Bab 1029 sampai bab 1032. Rekan magang ini juga menitikkan air mata penghinaan. Mereka tidak pernah menyangka akan dihina oleh gangster Li Fugui di wilayah mereka. Li Fugui melihat bahwa situasinya tidak baik, dan dia tidak akan memiliki konflik langsung dengan para biarawati Tao ini sekarang. Sebelum biarawati Tao berjubah ungu dapat mengambil tindakan, dia buru-buru melompat keluar dari kolam, dengan santai mengenakan mantelnya, tubuhnya, lalu menyelinap keluar pintu, bergegas keluar. Ketika dia sampai di luar pintu, dia melihat 20 atau 30 murid kuil Yuksu berdiri di halaman. Li Fugui berpura-pura ketakutan dan berteriak dengan cepat, "Lepaskan aku. Apakah kamu kuil Yuksu atau kuil nakal?" Tidak apa-apa menempatkan biarawati Tao di kuil Tao, tapi sekarang mereka benar-benar menipu saya untuk mandi. Saya merasa nyaman, dan kemudian seorang wanita berusia 40 atau 50 tahun, seperti harimau dan serigala, benar-benar masuk dan berencana memakan tauku. Tidak termasuk ini, dia melihat kamu tidak dapat menangkapku, dan kamu bahkan membawa beberapa wanita muda untuk merayuku. Meskipun aku, Li Fugui, belum menikah, aku masih orang yang serius. Tidak, saya ingin berbicara dengan Anda, Tuan, tanpa Anda benar-benar pengganggu. Kata-kata Li Fugui membuat para pendeta dan biarawati Tao kecil yang hadir tertawa. Ketika dia selesai berbicara, suara magnetis seorang paman datang dari luar kerumunan. "Adik, kamu sangat pandai memanfaatkannya. Kamu harus lebih berbudi luhur. Kami memiliki biarawati Tao dan pendeta Tao di kuil Yuksu kami. Tapi ini adalah tempat di mana kamu dapat berlatih 8 sutra. Kamu tidak takut disambar petir ketika kamu mengatakan ini." Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Ada apa? Mungkinkah aku salah? Apa kamu tidak melihatnya? Mengingat betapa berbahayanya situasiku saat ini? Untungnya aku masih hamil. Kalau tidak, aku akan membuat kesalahan besar jika aku punya begitu banyak saudara perempuan dan bibi cantik yang mandi bersamaku. Selain itu, saya di sini untuk menyenangkan Anda. Suguan, Anda di sini untuk menemui penguasa kuil, bukan untuk menjual daging. Pertama Anda menyuap saya dengan obat mujarab, dan sekarang Anda menipu saya untuk mandi. Saya pikir Anda orang punya niat buruk." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Pintu kamar Tian Xianqi terbuka, biarawati Tao berjubah ungu keluar, dan jubah Taonya basah kuyup oleh air kolam. Dia mendengar Li Fugui mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu di depan kakak laki-lakinya. Dia menghancurkan 3 gigi geraham belakangnya. Kemudian terdengar suara gemuruh, dan dia berteriak, "Binatang kecil, kamu telah menyedot hampir 100 tahun vitalitas dari kolam Tianxianku hanya dalam beberapa menit. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menggunakanmu untuk membuat ramuan." Sebelum Li Fugui bisa menjelaskan, biarawati Tao berjubah ungu itu melompat ke udara, dan kemudian mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Dia membuat rahasia dengan tangannya, dan rahasia guntur terbentuk di atas kepala Li Fugui. Li Fugui hendak bertarung dengannya, tapi dia tidak menyangka pendeta Tao tua di sebelahnya yang juga mengenakan jubah ungu dengan cepat memblokir Li Fugui dan berkata kepada biarawati Tao berjubah ungu di udara, "Adik perempuan, tolong segera berhenti. Sejak apa yang telah terjadi, itu milik kuil Yuksu kami." Pada akhirnya, 2 tetua lainnya masih menunggu di aula utama di depan. "Kami tidak ingin mengacaukan situasi karena masalah ini." Si berjubah ungu mata biarawati Tao itu berdarah karena kebencian, dan dia berteriak, "Kakak senior, minggirlah. Aku tidak akan melakukannya hari ini. Membunuh huligan kecil ini tidak akan menghilangkan kebencian di hatiku." Li Fugui melirik ke arah ungu biarawati Tao berjubah di udara, dan masih memiliki mulut setebal ikat pinggang celana katunnya. Dia bersembunyi di belakang pendeta Tao tua itu dan berkata dengan marah kepada biarawati Tao berjubah ungu itu, "Bibi,
Kita harus selalu bersikap masuk akal dalam apa yang kita lakukan. Benarkah? Ceritakan tentangmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu berperan sebagai gangster atau aku berperan sebagai gangster? Aku mandi seperti biasa. Tetapi kamu masuk tanpa berkata apa-apa, sepatah kata pun. Biarkan aku keluar. Saat itu aku bahkan tidak membawa sehelai daun ara pun. Bagaimana kamu memintaku keluar? Keluar untuk menunjukkan kepadamu tubuh kencangku? Juga, sudah kubilang padamu bahwa aku telanjang. Setelah kamu mendengarkan, kamu bagaimana kamu melakukannya? Matamu bersinar, dan kamu melompat ke dalam kolam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bibi, jika kamu melakukan ini, aku harus menemui psikiater setelah aku turun dari gunung. Untungnya, biarawati tahu berjubah ungu itu tidak berlatih dengan baik. Kian, jika kamu bukan orang biasa, kamu mungkin akan marah setelah mendengar kata-kata Li Fugui. Setelah Su Qingshu mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia buru-buru keluar dari kerumunan, mendatangi Li Fugui, meraih tangan Li Fugui dan berkata, "Saudaraku, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Tidakkah kamu ingin hidup? Ini adalah kami memiliki penatua Linglong, salah satu dari 4 tetua kuil Yuksu." Li Fugui mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Penatua Linglong? Di mana Linglong? Kamu sangat berani, dan kamu masih menginginkan penatua Linglong." Suster tahu berjubah ungu itu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengeluarkan raungan histeris di udara, dan kemudian menyerang Li Fugui secara langsung dengan teknik guntur surgawi, terlepas dari apakah kakak laki-laki atau muridnya ada di bawah. Li Fugui tidak mudah untuk dihadapi. Saat lawannya menyerang dengan telapak tangannya, dia dengan cepat menghindar seperti hantu, dan pada saat yang sama berteriak keras kepada pejalan kaki lagi. "Tolong, biarawati tahu tua itu tidak bersikap kasar dan ingin membunuh seseorang." Udara. Penatua Linglong tercengang oleh kata-kata Li Fugui dan sangat marah hingga dia muntah darah. Seteguk darah muncrat, dan tubuh itu jatuh secara vertikal dari udara. Setelah melihat ini, pendeta Tao tua yang berdiri di depan Li Fugui buru-buru bergegas ke depan, membantu saudari muda Linglong yang terjatuh ke tanah, dan bertanya dengan cemas, "Saudari muda Linglong, apa kabar? Jangan menakuti saya, Linglong." Menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya merah, dia meraih lengan kakak laki-lakinya dengan kedua tangannya, dan berkata dengan keras, "Kakak senior, tolong aku, kamu harus membantuku memotong bajingan kecil ini menjadi daging cincang. Saya di sini untuk melestarikan fondasi kuil Yuksu kami." Pendeta Tao tidak tahu mengapa adik perempuannya melakukan perilaku yang tampaknya di luar karakter. Tapi sekarang setelah banyak hal terjadi, itu hanya berarti mereka tidak cukup mengenal Li Fugui. Mereka awalnya berencana menggunakan ramuan dan mata bumi untuk memberitahu Li Fugui bahwa jika Li Fugui tidak mematuhi pengaturan Yuksuguan, mereka tidak akan menjadi seperti itu. Terkejut olehnya, bagaimanapun, bekerja sama dengan Li Fugui, mereka memiliki sumber daya vitalitas yang cukup di tangan mereka. Namun siapa sangka, Li Fugui, bajingan itu, mampu menyedot vitalitas puluhan kilometer di sekitar mata bumi dalam sekali jalan. Dan jika mata bumi ingin dikembalikan ke keadaan semula, dilihat dari waktu, akan memakan waktu setidaknya 70 atau 80 tahun. Dalam 70 atau 80 tahun terakhir, jika mereka ingin mendapatkan vitalitas di Yuksuguan, mereka hanya bisa memulai dengan ramuan dan batu esensi. Namun, sumber daya Yuanshi kini dikuasai oleh keluarga Gongyang. Mereka mengendalikan beberapa sumber daya ramuan, tetapi sumber daya ramuan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya semua orang di kuil Yuksu. Langkah ini, mereka sangat salah, berpikir seperti ini. Pendeta Tao tua itu menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Adik perempuan, jangan cemas sekarang. Saya pikir guru kuil pasti akan menemukan solusi untuk masalah ini secara pribadi. Ayo pergi ke aula utama bersama dulu.
Dengan itu, pendeta Tao tua itu mengikuti. Dia mengeluarkan ramuan itu dan memberikannya kepada adik perempuannya. Setelah guru Tao Linglong meminum obat mujarab tersebut, kesehatannya tampak sedikit membaik. Dia memaksakan dirinya untuk menahan rasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Setelah bangun, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan wajah pucat, "Kakak senior Lingkong, aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku membalas dendam atas ini." Setelah mendengar ini, guru Tao Lingkong hanya terlihat sedih. Dia menghela nafas tak berdaya. "Oke, jangan bicarakan ini dulu. Ayo kita pergi ke aula reruntuhan suci dulu." Mata pendeta Tao Linglong menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Sebelum dia bisa maju selangkah, dia tidak menyangka Li Fugui tiba-tiba berbalik. Dia memandang guru Tao Linglong dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan bertanya, "Bibi, kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin aku memeriksanya untukmu?" "Don, jangan khawatir, saya adalah dokter ajaib. Selama Anda tidak memanfaatkan saya berjanji akan membuat Anda pulih sepenuhnya dalam hitungan menit." Pendeta Tao Linglong mengerutkan kening. Sambil mengertakkan gigi, dia hampir muntah darah lagi. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui meraih pergelangan tangannya tepat ketika dia hendak melepaskan diri. Li Fugui menatapnya dengan aneh. "Bibi, ada yang tidak beres denganmu. Apa yang terjadi barusan adalah salahku. Aku minta maaf padamu. Jika nyaman, bisakah kamu menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarmu? Aku harus bertanya dengan hati-hati tentang kamu kondisi fisik." Li Fugui mengatakannya dengan sangat serius. Selain itu, perubahan sikap 180 derajat membuat guru Tao Linglong merasa sedikit panik untuk beberapa saat. Setelah mendengar ini, guru Tao Linglong mengerutkan kening dan berkata, "Adik, apa yang terjadi? Mungkinkah ada alasan lain bagi adik perempuanku untuk muntah darah?" Li Fugui berpura-pura serius dan menghela nafas. "Ada banyak orang di sini, dan beberapa situasi tidak beres. Itu mudah untuk dikatakan. Jika Anda percaya dengan apa yang saya katakan, biarkan saya pergi beberapa menit. Jangan khawatir, penyakit Anda mudah saya obati. Tetapi jika Anda tidak percayalah, kalau begitu ayo kita temui guru meditasimu sekarang." Beberapa kata yang meremehkan, hal ini secara langsung membuat guru Tao Linglong menjadi panik tanpa akhir. Sebelumnya, dia sebenarnya merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Hanya saja dia tidak pernah memasukkan ketidaknyamanan fisiknya ke dalam hatinya sampai hari ini. Ketika dia begitu marah hingga tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan kemudian kejadian tadi terjadi. Setelah mendarat, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Namun segera, setelah meminum obat mujarab, saya tidak menyangka ketidaknyamanan fisiknya akan berkurang banyak. Sekarang anak laki-laki Li Fugui tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengingat situasinya yang sebenarnya, guru Tao Linglong mau tidak mau mulai berpikir liar. Pendeta Tao Linglong mengerutkan kening dan merendahkan suaranya dan bertanya, "Adik, sekarang sudah larut, saya khawatir akan memakan waktu terlalu lama bagimu untuk merawat adik perempuan dan menunda pertemuanmu dengan tuannya. Jadi, Li Fugui mengerutkan kening. Dia berkata, "Saya sudah mengatakan bahwa itu akan memakan waktu hingga 3 hingga 5 menit. Tentu saja, jika Anda ingin menyaksikan adik perempuan Anda meninggal hari ini, mari kita pergi ke aula utama." Guru Tao Linglong merasa samar-samar di dalam hatinya, merasa gelisah. Dia mengarahkan pandangannya pada guru Tao Linglong. Guru Tao Linglong merenung sejenak, dan kebencian di matanya sedikit menghilang. Lalu berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Nak, jika kamu memberitahu saya bahwa kamu berbohong kepada saya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Juga, meskipun itu kamu, bahkan jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan penyakitku, aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang baru saja kamu lakukan." Li Fugui tersenyum tipis. Dia berkata dengan tenang, "Bibi, jangan khawatir.
Saya tidak akan pernah menculikmu secara moral, saya akan menyelamatkanmu hanya karena saya seorang praktisi medis. Seperti kata pepatah, dokter itu baik hati. Meskipun mulut saya buruk, saya masih memiliki hati yang baik, mustahil untuk tidak menyelamatkannya. Li Fugui mengungkapkan perasaannya, di saat yang sama, agar tidak membuat terlalu banyak musuh di kuil Yuxu. Master Tao Linglong baru saja bergerak, meski hanya sebuah gerakan, Li Fugui tahu bahwa kekuatan lawan sudah berada pada tahap awal dari Golden Elixir. Teknik guntur surgawi itu segera membuat lubang besar di tanah setelah dipukul. Jika orang biasa terkena pasti akan hancur berantakan, bahkan master seperti dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pukulan ini. Selain itu, alasan saya berbicara omong kosong bukanlah untuk menyinggung perasaan orang ini. Meskipun hati guru Tao Linglong masih penuh dengan ketidakpuasan, namun karena mengira anak laki-laki di depannya dapat membuat kesehatannya lebih baik, dia untuk sementara mengesampingkan kebencian di hatinya, berbalik, dan berjalan menuju kamar sebelah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui mengikuti dari belakang, keduanya memasuki pintu. Segera setelah pintu ditutup, Li Fugui mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya, memutar salah satunya, dan kemudian berkata kepada guru Tao Linglong, "Bibi, sejujurnya, selama latihan harianmu, kamu selalu menekan energi dalam tubuh Anda, vitalitas tidak menyebar keluar. Di permukaan, pendekatan Anda dapat mempertahankan kekuatan Anda, tetapi kenyataannya, seiring waktu, jika akumulasi vitalitas dalam tubuh Anda tidak dilepaskan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada organ dalammu. Tekanan, jika tebakanku benar, saat kamu menggunakan teknik guntur surgawi tadi, dengan mengandalkan teknik untuk mengaktifkannya, kamu merasakan ada dua untaian vitalitas yang terjalin dalam tubuhmu. Salah satu untaian vitalitas adalah sesuatu yang dapat Anda kendalikan, tetapi rangkaian vitalitas lainnya adalah sesuatu yang dapat Anda kendalikan, tetapi Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan arahnya. Qi Kuai-yu. Pada akhirnya, vitalitas yang dapat Anda kendalikan dikumpulkan di telapak tangan Anda, tangani tekniknya, dan berhasil dilepaskan, tetapi energi yang tidak Anda kendalikan langsung menyerang organ dalam Anda, biarkan pembuluh darah di dada Anda pecah. Untungnya, Anda adalah master tahap awal Jindan. Jika ini adalah orang biasa, kamu akan mati. Dengarkan Li Fugui mengatakan ini, pendeta Tao Linglong merasa sedikit terkejut. Matanya membelalak dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Bagaimana kamu mengetahui hal ini?" Li Fugui tidak menjelaskan, tetapi tersenyum misterius dan berkata, "Aku sudah memberitahumu. Aku adalah dokter ajaib. Jika gejala ini tidak dapat dideteksi dengan memeriksa denyut nadinya, maka reputasiku sebagai dokter ajaib akan sia-sia." Guru Tao Linglong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu bertanya, "Lalu bagaimana rencanamu untuk mengobatinya?" Li Fugui berkata terus terang, "Pengobatannya adalah mudah. Kuncinya adalah membuka blokir. Tapi nanti latihan adalah kuncinya. Jika Anda tidak bisa melepaskan akumulasi vitalitas dalam tubuh di latihan selanjutnya, itu bukan pembuluh darah di dada saat Anda latihan berikutnya. Begitulah mudah meledak. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, seluruh otot tubuhmu akan pecah. Juga, alasan mengapa aku mengatakan di luar bahwa kamu mungkin mati hari ini adalah karena aku tahu bahwa ketika aku melihatmu nanti, Tuhan, mungkin kita akan bertarung lagi. Dalam situasimu, jika kita bertarung lagi, hei, aku tidak bisa menjamin bahwa kamu masih bisa bertahan." Guru Tao Linglong menarik napas dalam-dalam, dia perlahan duduk di kursi di sebelahnya. "Tundukkan kepalamu." Setelah merenung sejenak, dia hanya bertanya dengan serius, "Katakan padaku, bagaimana aku bisa membubarkan akumulasi vitalitas?" Li Fugui tersenyum canggung dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Awalnya, aku bisa mentraktirmu di luar, tapi kunci masalahnya adalah bagaimana cara membubarkannya.
Vitalitas yang stagnan adalah alasan mengapa saya meminta Anda untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Hanya ada kita berdua di sini, jadi aku akan mengatakannya dengan jujur. Biarkan aku menyelesaikannya. Jangan panggil aku gangster. Kata Li Fugui dengan tulus. Guru Tao Linglong mengangguk. Kemarahan di wajahnya benar-benar hilang. Katakan, setelah mendapat izin dari pendeta Tao, Li Fugui mendekat ke telinga pendeta Tao Linglong, merendahkan suaranya, dan mengucapkan metode spesifiknya. Guru Tao Linglong langsung memerah karena malu, mengepalkan tinjunya, dan menoleh untuk melihat Li Fugui. Li Fugui tersenyum canggung dan berkata, "Bibi, ini adalah satu-satunya cara. Selain itu, saya pikir seseorang pasti telah memberitahu Anda metode ini selama latihan Anda, tetapi Anda tidak melakukannya karena beberapa alasan, Guru Tao." Linglong sepertinya sedikit marah saat dia menatap Li Fugui. Kemudian dengan wajah muram, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jika kamu ingin berobat, cepatlah dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna seperti itu." Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Oke, sebuah kata yang baik mendarat. Hanya dalam sekejap mata, Li Fugui memasukkan jarum perak di tangannya langsung ke titik Baihui di kepala Guru Tao Linglong. Gerakan vitalitas dalam tubuh dan putar jarum perak dengan lembut. Hanya beberapa detik, Guru Tao Linglong merasa seluruh tubuhnya langsung terasa jauh lebih rileks. 2 menit kemudian, Li Fugui mencabut jarum perak itu. Kemudian dia berjalan di belakang Guru Tao Linglong dan menggunakan tangannya untuk mengedarkan vitalitasnya, memaksa semua vitalitas terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun dari titik Baihui di kepalanya. Hanya 3 menit, Guru Tao Linglong merasa sangat nyaman. Setelah Li Fugui mengumpulkan vitalitasnya, dia berjalan kembali ke Guru Tao Linglong dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Bibi, kamu seharusnya merasa lebih nyaman sekarang. Tapi ingat, kamu tidak dapat menggunakan vitalitasmu selama 2 hari ini. Setelah 2 hari, kamu bisa pulih secara bertahap." Guru Tao Linglong berdiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Anak baik, hei, kamu harus mengingat 2 hal dengan jelas untukku. Pertama, cepat atau lambat aku akan membalas dendam atas penghinaanmu terhadapku. Kedua, jangan panggil aku Bibi, aku tidak seperti itu. Seburuk yang kamu pikirkan, tua. Panggil aku Guru Tao, atau panggil aku kakak perempuan tertua. Jika kamu membiarkan aku mendengar kamu memanggilku Bibi lagi, aku akan merobek mulutmu berkeping-keping." Li Fugui tidak setuju dengan yang pertama dari keduanya. Persyaratan saya merasa aneh. Namun item kedua ini membuat Li Fugui merinding di sekujur tubuhnya. Diam-diam saya berpikir bahwa biarawati Tao tua ini benar-benar menarik. Pada usia 40, jika saya tidak menyebut diri saya Bibi, bolehkah saya memanggil kakak perempuan tertuanya? Bukannya aku tidak ingin berjuang lagi. Berpikir seperti ini di dalam hatinya. Li Fugui merasa seolah-olah dia telah menaruh madu di mulutnya. Dia mengikuti Guru Tao Linglong dan berjalan keluar pintu sambil tersenyum dan berkata, "Saudari, bisakah kamu memberitahuku dulu? Apakah ada wanita berbaju merah jubah Tao di kuil Yuksumu? Siapa dia?" Guru Tao Linglong tidak menjawab, tetapi mempercepat langkahnya dan berjalan keluar pintu. Guru Tao Linglong melangkah maju dengan cepat. Dia segera mendatangi adik perempuannya dan bertanya dengan prihatin, "Adik perempuan, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik?" Guru Tao Linglong mengangguk, melambai kepada kakak laki-lakinya dan berkata, "Ayo pergi." Ekspresi Guru Tao Linglong menjadi santai, cukup banyak, dengan senyuman di bibir mereka, mengangguk dan berkata, "Oke, itu bagus." Li Fugui terdiam beberapa saat, berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar tidak tahu malu, dan dia membantunya menyembuhkan penyakitnya yang membandel dengan baik, niatnya, tapi dia tidak ingin mengabaikannya begitu dia keluar. Tak berdaya dan tak berdaya, Li Fugui tidak bisa mengikuti mereka dan bertanya. Jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua menuju aula kuil Yuksu.
Pada saat yang sama, kota Honghe, di dalam Istana Sungai Merah. Qin Hui, wakil kapten tim ketujuh, telah menerima perintah Sun Shouyuan dan bergegas ke ruangan tempat wakil direktur Sun berada. Mengetuk pintu, wakil direktur Sun hanya melihatnya, dan Sun Shouyuan buru-buru melangkah maju dan membuka pintu. Setelah Qin Hui masuk, dia segera mendatangi wakil direktur Sun dan membungkuk. Wakil direktur Sun melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Xiao Qin, saya sudah lama tidak mengobrol secara mendetail dengan Anda. Silakan duduk." Qin Hui meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Sun, Anda sangat sopan, memang sudah lama sekali kita bertemu. Ngomong-ngomong, kamu datang kepadaku kali ini. Apakah kamu punya instruksi?" Wakil direktur Sun berkata sambil setengah tersenyum, "Sebenarnya, tidak apa-apa, hanya saja saya sedang terburu-buru ketika saya datang ke kota Honghe kali ini dan saya tidak bersama Anda. Bawalah seorang pembantu. Kapten Sun kebetulan memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, dan saya ingin Anda tinggal bersama saya sementara dan menjalankan tugas untuk saya." Wakil direktur Sun berkata dengan enteng. Begitu dia selesai berbicara, Sun Shoubian mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Direktur Sun memberimu kesempatan yang bagus. Tidakkah kamu tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihmu dengan cepat?" Qin Hui memaksakan senyum cerah. Pada wajahnya, dia dengan cepat mengucapkan terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Direktur, atas pertimbangan Anda." Dia mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya Qin Hui juga memahami karakter wakil direktur Sun dan Sun Shouyuan. Situasi saat ini di kota Honghe rumit baru-baru ini, dan dua orang ini memanggilnya ke istana Honghe. 9 dari 10, tidak ada hal baik yang terjadi. Namun masalahnya, ketika dihadapkan pada perintah kedua orang tersebut, dia sebagai wakil kapten tidak berhak menolak. Dia bukanlah karakter yang kuat seperti Li Fugui. Dia bisa memasuki game ke-6 hanya karena dia tajam dan bingung, dan kemudian karena kombinasi keadaan yang aneh, dia menjadi wakil kapten. Orang kuncinya adalah wakil kapten, dan kapten mengikuti wakil kapten berputar-putar setiap hari. Lihatlah diriku lagi, bekerja sebagai pesuruh di bawah Sun Shouyuan setiap hari, dan dimarahi seperti cucu abu-abu di setiap kesempatan. Membandingkan orang dengan orang lain akan mengakibatkan kematian, dan membandingkan barang dengan barang akan mengakibatkan pembuangan. Qin Hui menghela nafas dalam hatinya. Wakil direktur Sun menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan berkata kepada Sun Shouyuan, "Kapten Sun, sekarang Xiao Qin ada di sini. Anda dapat melakukan apa yang saya atur. Ingat, lakukan semuanya dengan indah dan jangan biarkan apapun terjadi lagi. Di sana adalah sebuah kesalahan." Sun Shouyuan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jangan khawatir, Direktur. Saya tahu apa yang harus saya lakukan." Setelah mengatakan ini, Sun Shouyuan buru-buru berjalan keluar pintu. Ketika Sun Shouyuan keluar dan pergi, wakil direktur Sun melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Qin Hui duduk. Qin Hui duduk di kursi di sebelahnya dengan sedikit canggung, menunggu instruksi wakil direktur Sun. Wakil direktur Sun tersenyum dan berkata dengan tenang kepada Qin Hui, "Xiao Qin, apakah kamu terlibat dalam apa yang terjadi 2 hari terakhir ini?" Qin Hui adalah orang yang cerdas, dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan. Tidak bisa dikatakan dia mengatakan bahwa dia punya ide di benaknya. Hadapi pertanyaannya, dengan sedikit rasa ingin tahu, dia bertanya kepada wakil direktur Sun, "Direktur, apa yang Anda tanyakan kepada saya?" berkata. Dengan tatapan dan nada suara, kemudian dia memberitahu wakil direktur Sun bahwa dia tidak salah mengenai orang tersebut. Anak laki-laki di depannya ini memang jauh lebih pintar dari sepupunya yang bodoh itu. Dengan senyum puas di wajahnya, wakil direktur Sun mengangguk dan tersenyum. "Bagus sekali. Karena kamu tidak tahu, lupakan saja. Saya hanya berpikir jika kamu tahu,
Kamu tidak bisa membiarkan orang lain mengambil kuncirmu. Mereka yang mencabut diri mereka sendiri harus mencabut diri mereka sendiri sesegera mungkin. Kata-kata terakhir adalah maksud sebenarnya dari Wakil Direktur Sun. Dia perlu mengembangkan kekuatannya sendiri, dan itu adalah kekuatan yang dapat dipercayakan dengan tugas-tugas penting dan menyelesaikan sesuatu. Pertama, dia awalnya berpikir bahwa itu akan cukup untuk menempatkan rakyatnya sendiri pada posisi penting. Namun rentetan penampilan sepupunya kali ini membuatnya sangat kecewa dengan kakaknya tersebut. Ketika saya membuat pengaturan sebelumnya, saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak apa-apa membunuh orang, tetapi jika saya ingin membunuh, saya akan membunuh orang yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Gongyang. Hanya dengan cara ini saya dapat membuat marah Gongyang sepenuhnya, keluarga. Hasilnya, sialan ini mengirim orang untuk membunuh orang, dan jumlahnya lebih dari satu. Pada akhirnya, tidak ada yang berhubungan dengan keluarga Gongyang. Yang lebih penting adalah adegan yang semula perlu dipalsukan agar menjadi nyata, di bawah kendali anak ini, pada akhirnya benar-benar terlihat oleh Gongyang Kaitai. Ram Kaitai bahkan langsung menemukannya dan mencoba menyindirnya di hadapannya. Untungnya, bawahan tim 7 relatif dapat diandalkan dalam pekerjaannya dan tidak meninggalkan bukti substansial. Jika tidak, Wakil Direktur Ming tidak akan diturunkan pangkatnya karena hal ini, dan dia mungkin terlibat langsung dan tidak akan bisa menyingkirkannya. Keterlibatan. Adapun apa yang dia katakan di depan Sun Soyuan, itu hanya untuk menstabilkan sementara si idiot ini dan mencegahnya melakukan kesalahan. Qin Hui tidak menyangka Wakil Direktur Sun akan mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Terkejut, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata dengan tenang, "Terima kasih, Direktur, telah mengingatkan saya. Saya telah tidur dan makan di unit beberapa hari terakhir ini. Bahkan ketika saya keluar, saya tidak pernah meninggalkan kamera pengintai." Beberapa kata sederhana. Kemudian dia memberitahu Wakil Direktur Sun tanpa terlihat, "Saya bersih, Anda dapat yakin." Wakil Direktur Sun tersenyum bahagia. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, ini yang terbaik. Ngomong-ngomong, beritahu saya pendapat Anda tentang tim 7 dulu." Qin Hui tidak menyembunyikannya, dan berkata terus terang, lemah dan longgar. Hanya 4 kata-kata menunjukkan situasi tim ke-7 saat ini secara langsung. Wakil Direktur Sun mengangguk dan terus bertanya, bagaimana cara mengubahnya? Mata Qin Hui menunjukkan ekspresi berbisa, dan dia menjawab dalam 4 kata, bunuh beberapa orang. Wakil Direktur Sun mengangguk lagi dan menatap mata Qin Hui dengan hati-hati, siapa yang harus dibunuh? Qin Hui berkata terus terang, orang yang melakukan kesalahan. Dialog antara manusia dan roh seringkali tidak memerlukan banyak bayangan. Meski dialognya tampak samar-samar, namun keduanya tahu siapa orang yang harus dibunuh dan kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Wakil Direktur Sun tertawa terbahak-bahak setelah berlama-lama sejenak. Dia bertanya dengan serius, jika Anda diminta menjadi kapten, bagaimana pendapat Anda? Karena alasan ini, Qin Hui mungkin sudah menebak apa yang dipikirkan Wakil Direktur Sun. Tetapi karena dia memikirkan tentang hubungan antara Wakil Direktur Sun dan Sun Soyuan, Qin Hui tidak langsung setuju, tetapi berkata terus terang, saya tidak bisa menjadi orangnya, dengan jawaban ini. Sun Wakil Direktur tidak terkejut. Dia tersenyum dan bertanya, apakah karena hubungan antara Sun Soyuan dan saya? Qin Hui menjawab dengan lugas, ya. Kapten Sun adalah sepupu Anda. Jika Anda membiarkan saya menjadi kapten, maka saya akan membunuhnya. Saya tidak ingin Anda, Direktur, memiliki reputasi sebagai orang berdarah dingin, dan saya tidak ingin kejadian ini merusak persahabatan antara kedua saudara laki-laki Anda, jadi saya tidak bisa menjadi kaptennya. Wakil Direktur Sun tertawa terbahak-bahak, menunjuk pada Qin Hui dan berkata, "Nak, aku sudah lama melihat bahwa kamu adalah orang yang berbakat. Haha. Sepertinya hari ini aku memiliki mata yang cukup bagus untuk mengamati orang. Jangan khawatir,
perahunya akan lurus ketika itu mencapai jembatan. Ada beberapa hal yang dapat saya pertimbangkan secara alami, saya lebih bijaksana daripada Anda. Dia baru saja selesai berbicara. Wajah Qin Hui menunjukkan ekspresi kaget. Dia buru-buru bertanya, "Direktur, apakah Anda ingin?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Qin Hui memberitahu Wakil Direktur Sun, "Saya sudah tahu apa yang Anda rencanakan." Wakil Direktur Sun tampak sedikit terkejut. Ditanyakan, "Apa? Apakah menurut Anda tidak pantas melakukan ini?" Qin Hui berkata dengan cepat, "Direktur, hidup atau mati Gong Yang Lina saat ini tidak pasti. Jika seseorang menyerang mereka, mereka dapat menebak bahwa kami melakukannya tanpa berpikir. Lagi pula, Anda juga tahu bahwa satu-satunya yang memiliki prajurit kuno di kota Honghe adalah keluarga Gong Yang, Yuxu Guan, dan Biro ke-6 kami. Dan Yuxu Guan dan keluarga Gong Yang telah menjaga hal yang sama selama bertahun-tahun. Saya khawatir situasinya akan sulit dikendalikan saat itu. Dan saya khawatir membunuhnya tidak akan cukup untuk menghilangkan kemarahan keluarga Gong Yang." Seperti yang diketahui semua orang, sebelum mengambil keputusan ini, Wakil Direktur Sun telah berpikir dengan hati-hati sejak lama. Dia tahu bahwa hanya ada satu kesempatan untuk menggulingkan Wakil Direktur Ming. Jika Wakil Direktur Ming dapat terus mempertahankan statusnya di game ke-6 kali ini, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju. Sedangkan untuk keluarga Sun, yang memegang posisi kepemimpinan terbesar saat ini adalah dirinya sendiri. Di antara para junior, meskipun ada beberapa yang menjabat sebagai pemimpin di departemen lain, namun karena saat ini dia hanya menjabat sebagai Wakil Direktur Biro ke-6, tidak ada cara untuk berbicara dengan para pemimpin yang lebih besar di atas. Para junior dari keluarga Sun hanya bisa bertahan di sana sampai mereka mati. Di tempat yang sama, walaupun kedepannya bisa dipromosikan, mustahil untuk berkembang ke tahap yang lebih besar. Jika dia menjadi wakil direktur eksekutif, hasilnya akan sangat bertolak belakang. Belum lagi tidak ada batasan usia pensiun. Bahkan setelah tersingkir dari game ke-6, ia juga sudah bisa langsung masuk ke level kepemimpinan tertinggi di China. Begitu mereka memasuki lingkaran ini, wajar jika junior dari keluarga Sun mereka menonjol. Mengorbankan orang bodoh, Sun Shaoyuan, dengan imbalan kayu mati yang tumbuh kembali, jelas merupakan hal yang baik bagi keluarga Sun. Adapun masalah yang dikhawatirkan Qin Hui, Wakil Direktur Sun tersenyum tipis dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir tentang ini, saya akan menyelesaikannya dengan terampil." Qin Hui mengenal Wakil Direktur Sun sebagai seorang orang, gelar ular beludak markas orang ini bukan tanpa alasan. Sekarang Wakil Direktur Sun telah merencanakan segalanya, dia hanya bisa memilih untuk menurutinya sekarang. Tapi Qin Hui tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia mengikuti Wakil Direktur Sun untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan bisa menjaga pohon besar ini untuk waktu yang lama. Lagi pula, pria ini akan membunuh saudaranya sendiri sesuka hati, apalagi orang luar seperti dia. Alasan mengapa dia digunakan kembali saat ini hanyalah karena dia masih memiliki nilai guna. Suatu hari, ketika semua nilai di tubuhnya terkuras habis, Qin Hui mungkin akan berakhir lebih sengsara daripada Sun Shaoyuan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Qin Hui mengangguk dan berkata, "Sejak direktur, Anda sudah membuat rencana, beritahu saya jika Anda punya perintah." Wakil Direktur Sun tersenyum dan berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, Anda hanya perlu tetap di sisi saya." Qin Hui sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah sesederhana itu?" Wakil Direktur Sun tersenyum dan berkata, "Ya." Qin Hui tidak bertanya lagi, tapi berdiri dan pergi membuatkan teh untuk Wakil Direktur Sun, bersambung.